Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku sekalian. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam rangka untuk pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 10 semester akhir. Nah, beberapa minggu lalu kita libur Ramadan dan libur Idul Fitri. Nah, sebelum kita masuk pada materi, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah insyaallah menerima amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita mempelajari itu meneladani perjuangan dakwah Rasulullah di kota Madinah. Nah, di dalam meneladani perjuangan dakwah di kota Madinah ada 3 aspek yang kita harus pahami. Yang pertama, memahami makna perjuangan dakwah di kota Madinah. Yang kedua, menganalisis faktor keberhasilan dakwah di kota Madinah. Dan terakhir, menunjukkan sikap ukhuwah atau persaudaraan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ya. Nah, ini adalah memahami perjuangan dakwah Nabi di kota Madinah. Awal hijrah Nabi di kota Madinah itu ditandai adanya wafatnya istri tercinta, yaitu Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib, yang selalu mendukung Nabi, yang selalu membela Nabi, menyokong Nabi terhadap ancaman dari orang-orang kafir Quraisy. Begitu hebatnya beliau ya mendukung perjuangan Nabi, sampai-sampai kita sebagai kaum muslimin kita mengambil hikmah dan pembelajaran dari dakwah Rasulullah di kota Madinah. Nah, ini selanjutnya ada beberapa faktor yang mendorong ya Nabi berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, yang pertama adalah pada tahun 621 Masehi datang 13 orang penduduk Madinah menemui Rasulullah di Bukit Aqabah. Untuk apa? Untuk berikrar memeluk agama Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, selisih 1 tahun dari tahun sebelumnya, 622 Masehi, datang lagi sebanyak 73 orang dari Mekah, ya, terdiri dari suku Aus dan Khazraj. Ya, awalnya untuk beribadah haji, tetapi mereka mengajak Nabi untuk hijrah. Ya. Kenapa hijrah? Karena ada faktor yang menyebabkan ya mereka dan pendukung Nabi itu untuk hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Itu adanya pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ya. Nah, ini adalah isi pemboikotannya, ada 4 ya. Yang pertama, melarang setiap perdagangan atau bisnis dengan pendukung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tidak seorang pun berhak mengadakan ikatan pernikahan dengan kaum muslimin. Yang ketiga, melarang keras bergaul dengan kaum muslimin. Dan terakhir, musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus didukung dalam keadaan bagaimanapun. Nah, ini artinya tindakan yang salah. Akhirnya Nabi dan beserta pengikutnya Bani Hashim dan Bani Muthalib segera berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, selanjutnya ya, ini substansi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Nah, yang dilakukan oleh Nabi pertama kali adalah membina persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Ya. Nah, kehadiran dari Nabi dan kaum Muhajirin atau sebutan pengikut Rasulullah di kota Mekah ke kota Madinah
mendapat sambutan hangat dari penduduk Madinah. Nah, penduduk Madinah dikatakan adalah kaum Ansor, penduduk yang mendiami kota Madinah atau penduduk asli Madinah. Nah, mereka memperlakukan Nabi dan pendatang, yaitu suku Muhajirin atau kaum Muhajirin, dengan penuh kehangatan. Akhirnya Nabi mempersaudarakan, ya, mempersatukan kaum Muhajirin dan kaum Ansor menjadi satu kesatuan yang utuh. Selanjutnya, ya, ini ada isi perjanjian. Kenapa ada perjanjian? Karena agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh Nabi dan orang-orang Yahudi di kalangan kedua belah pihak. Yang pertama, kaum Yahudi hidup damai bersama-sama dengan kaum muslimin. Yang kedua, kedua belah pihak bebas memeluk dan melaksanakan ajaran agama masing-masing. Yang ketiga, kaum muslimin dan kaum Yahudi wajib tolong-menolong dalam melawan siapa saja yang memerangi mereka. Selanjutnya, ya, yang keempat, orang-orang Yahudi memikul tanggung jawab belanja mereka sendiri, dan sebaliknya kaum muslimin juga memikul tanggung jawab mereka sendiri. Yang kelima, kaum Yahudi dan kaum muslimin wajib saling menasihati dan tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan. Selanjutnya, kota Madinah adalah kota suci yang wajib dijaga dan dihormati mereka yang terkait dengan perjanjian ini. Selanjutnya, kalau terjadi perselisihan atau beda pendapat antara kaum Yahudi dan kaum muslimin, ya, maka kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dan terakhir, siapa saja yang tinggal di dalam atau di luar kota Madinah wajib dilindungi keamanannya terhadap orang-orang zalim itu ya. Nah, selanjutnya yang nomor 2, membentuk masyarakat berlandaskan ajaran agama Islam, ya, itu kebebasan beragama. Nah, tujuan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah memberikan ketenangan terhadap pengikutnya. Tidak ada pemaksaan dalam beragama, ya, mereka bebas memilih agama yang dianutnya. Inilah membentuk masyarakat madani yang memiliki karakteristik, ya, madani. Yang kedua, mengumandangkan azan, salat, zakat dan puasa. Inilah yang dilakukan oleh Nabi dalam pembentukan karakteristik di kota Madinah Al-Munawwarah, ya. Selanjutnya, prinsip-prinsip kemanusiaan. Nah, pada tahun ke-10 Hijriah atau sekitar 631 Masehi, Nabi melaksanakan haji wada atau haji terakhir perpisahan. Nah, dalam kesempatan ini Nabi menyampaikan khutbahnya yang sangat bersejarah, ya. Ketika matahari telah tergelincir dengan menunggang untanya yang bernama Al-Qaswah, Nabi, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat dan tiba di lembah yang berada di Uranah. Di tempat ini, di atas unta, Nabi SAW memanggil orang dan berulang kali panggil itu oleh Rabi'ah dan Umayyah bin Khalaf. Nah, inilah kalian bisa baca kembali, ya, untuk mempersingkat waktu. Selanjutnya, ya, strategi yang dilakukan Nabi di kota Madinah itu meletakkan dasar-dasar kehidupan masyarakat. Yang pertama, membangun masjid, ya. Yang kedua, membangun ukhuwah Islamiyah.
menjalin ikatan persaudaraan yang kuat. Yang ketiga, menjalin persahabatan dengan pihak-pihak lain yang non-muslim. Nah, hal inilah yang dilakukan oleh Nabi dalam memperkuat pondasi-pondasi kekuatan Islam di kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, mungkin sampai sini saja penjelasan saya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Tugas kalian mencatat kembali dari awal sampai akhir yang telah dijelaskan dari awal ya. Terima kasih. Nah, selanjutnya ada tugas ya. Ini ada evaluasi. Yang pertama, sebutkan pemboikotan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW dan pengikutnya. Yang kedua, tulislah isi perjanjian yang dibuat Nabi SAW dengan kaum Yahudi. 3. Tulislah lafaz azan. 4. Jelaskan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat yang dibangun Nabi Muhammad di Madinah. Dan terakhir, jelaskan kaum Muhajirin dan kaum Ansor itu siapa, berasal dari siapa, dari mana. Baiklah, terima kasih. Kalian nanti tulis di buku tulis. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.